Kembali lagi bersama kami pemirsa di live event Idul Adha. Kita akan memantau kembali pemirsa sejumlah suasana di perayaan Idul Adha kali ini. Kita akan melihat situasi terkini di Makassar pemirsa bersama dengan Sabda Role di sana. Sabda, bagaimana perayaan sholat Idul Adha, perayaan Idul Adha dan juga pelaksanaan dari sholat Idul Adha di sana? Ya, Maria dan juga pemirsa, pelaksanaan sholat Id di lapangan Karibosi Makassar ini sudah selesai. Sholat tadi dimulai tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, diikuti oleh ribuan warga Makassar. Sholat Id ini berlangsung lancar dan penuh hikmat, apalagi didukung dengan cuaca di Makassar yang saat ini mendung atau tidak terik sama sekali. Pantauan kami, lapangan Karibosi ini mulai dipadati warga sejak pukul 5.30 pagi, di mana umat muslim berbondong-bondong bersama keluarga mereka datang ke Karibosi untuk melaksanakan sholat Id. Adapun tadi yang bertindak sebagai imam sholat Id pada momen lebaran ini adalah imam besar Masjid Ummul Qura Makkah Arab Saudi, Syekh Dr. Nawak Al-Harashi. Kemudian yang bertindak sebagai penceramah atau menyampaikan khotbah dalam sholat Idul Adha di Karibosi yakni Ustadz Dasat Latif. Sholat Idul Adha di lapangan Karibosi tahun ini diharapkan menjadi momentum keagamaan yang berkesan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat semangat persatuan dan juga nilai-nilai pengorbanan. Adapun tadi yang disampaikan Ustadz Dasat Latif dalam khutbahnya yakni hikmah dari momen Idul Adha atau berkurban, di mana ibadah kurban yang selalu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha mempunyai kisah dan juga sejarah yang tidak bisa lepas dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Berkurban mengajarkan tentang ketaatan kepada Allah, kemudian keikhlasan dalam berkorban dan juga rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Selain itu, kurban juga mempererat tali persaudaraan, meningkatkan kepedulian sosial, dan juga menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Ustadz Dasat Latif juga menyampaikan sejarah lahirnya kalimat takbiran, penyembelihan hewan kurban, ibadah haji, terutama melempar 3 jumroh. Lalu kaitan seluruh pelaksanaan Idul Kurban dengan pembentukan rumah tangga yang harmonis dan juga nilai-nilai yang dapat dipetik dari penyembelihan hewan kurban. Kemudian Maria dan juga pemirsa, terkait dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Makassar akan digelar juga mulai pagi ini, di mana pemerintah Kota Makassar mencatat sebanyak kurang lebih 6.400 hewan kurban akan disembeli di hari raya Idul Adha 1446 Hijriah. Rinciannya yakni sapi sebanyak kurang lebih 6.013 ekor dan juga kambing sebanyak 413 ekor. Diperkirakan jumlah ini melebihi jumlah yang tadi saya sebutkan, pasalnya jumlah ini baru data yang dikumpulkan dari panitia kurban di masjid-masjid di Makassar. Kemudian yang tak kalah menarik juga di momen Idul Adha ini adalah hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo ini mengalokasikan sedikitnya 25 ekor sapi untuk disembelih pada hari raya Idul Adha. Dan sapi-sapi ini didistribusikan ke 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Dan adapun bobot sapi dari Presiden Prabowo ini cukup bervariasi, dengan bobot terberat Maria dan juga pemirsa ini mencapai 1,244 kg atau sekitar 1,2 ton, dan terendah ini bobotnya di 802 kg. Kita akan menunggu bagaimana sukacita masjid-masjid dan juga warga yang akan menyembelih dan juga membagikan hewan kurban di momen Idul Adha 1446 Hijriah di Kota Makassar. Untuk sementara saya kembalikan ke Maria di studio. Baik, laporan langsung dari Makassar, Sabda Role, terima kasih untuk informasinya. Dan kita juga melihat pemirsa bagaimana suasana terkini perayaan Idul Adha di Surabaya, Jawa Timur bersama dengan Belinda Firda di sana. Belinda, sholat Id pasti juga sudah selesai dilakukan. Bagaimana situasi terkini di sana saat ini? Maria, Alka dan pemirsa, selamat pagi. Benar, untuk sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya baru saja selesai dilaksanakan. Tadi sholat dilaksanakan dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dan selesai sekitar pukul 6.18 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah dan baru selesai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi saat ini di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya masih dipadati oleh para jemaah yang bersuah foto, kemudian juga menghabiskan waktu bersama keluarga. Karena kalau dibandingkan dengan Hari Raya Idul Fitri, ini Hari Raya Idul Adha lebih ramai daripada biasanya. Kalau biasanya Hari Raya Idul Fitri ini
jemaah hanya sampai di sebagian halaman, tapi kalau tadi kita melihat selama sholat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah ini jemaah memadati hampir seluruh parkiran atau halaman yang disediakan oleh pihak Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Dan kalau kita melihat secara kapasitas atau jumlah keseluruhan, kalau memang kita melihat seluruh area ini penuh, maka ada lebih dari 40.000 jemaah yang memadati Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kalau kita tadi sempat bertanya juga, mereka tidak hanya masyarakat yang berasal dari Surabaya, tapi juga dari berbagai kabupaten kota yang ada di Jawa Timur dan memang memilih untuk melaksanakan sholat di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Sementara kalau kita melihat tadi untuk tema khutbah yang disampaikan oleh khotib yang bertugas hari ini adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia tahun 2009 hingga 2014, Prof. M. Nuh. Ini bertemakan memperkuat kepemimpinan dan kepengikutan untuk kemaslahatan umat. Beberapa poin di dalamnya yang dijelaskan kepada seluruh jemaah, puluhan ribu jemaah ini diantaranya adalah perintah untuk senantiasa bersyukur, baik bersyukur ketika mendapatkan nikmat atau ketika doa kita belum dikabulkan atau bahkan ketika kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala harus tetap mensyukuri segala kondisi. Kemudian poin selanjutnya yang disampaikan dalam khutbah ini adalah tentang bagaimana selama momen Idul Adha ini kita manfaatkan untuk terus merenung dan berkontemplasi, memikirkan apa saja amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan atau justru di tahun ini kita mengalami defisit kebaikan. Maka kita harus terus mengevaluasi dan memperbanyak amal-amal kita atau justru kita harus mengevaluasi apa saja dosa-dosa yang kita lakukan selama 1 tahun terakhir ini harus diperbanyak untuk amal kebaikan. Tidak hanya itu, untuk ketauladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam ini juga disampaikan oleh khutbah khotib maksud kami pada khutbah pagi ini bahwa ada nilai ketauhidan yang harus terus dijalankan oleh umat Islam dan juga bagaimana untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau di Masjid Nasional Al-Akbar, pemirsa, untuk penyembelihan ini akan dilaksanakan pada esok hari dan hari ini hanya dilakukan untuk penyerahan hewan kurban dari Presiden, Gubernur dan juga Wakil Gubernur. Sementara demikian ke studio. Langsung dari Surabaya, Jawa Timur, Belinda Firda, terima kasih atas informasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.